Kan hadis berikutnya, al-haditsus sabi' asyar an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukumun nida' wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdi hajatahu minhu, rawahu Abu Dawud. Apabila telah mendengar salah satu kalian akan azan, maksudnya azan subuh, wal ina'u ala yadihi, sementara wadah masih ada di tangannya, wadah makan, maka janganlah dia meletakkan wadah itu sampai dia menyelesaikan hajatnya dari makanan tersebut, dari wadah tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Qala al-qari fa ajazahu syari' rahmatan alaih. Syariat membolehkan hal tersebut karena rahmat terhadapnya. Wala'alla hadza kana fi awalil amri. Barangkali hadis ini adalah di awal-awal Islam. Wa qala al-Albani ya'ni al-adzan tsani al-fajr. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah adzan kedua untuk salat subuh. Kalau adzan pertama yang tadi adzan malam ini. Bidalili ziyadati Ahmad wa ghairihi aqib al-hadis, karena dalam Imam Ahmad ada tambahan wa kana al-muadzinu yu'adzinu idza bazagha al-fajr. Dan adalah muadzin itu mengumandangkan adzan ketika sudah terbit fajar. Berarti adzan yang dimaksud dalam hadis ini adalah adzan subuh. Fahadhihi rukhsatun 'azimah, kata Syekh Albani, ini hadis menunjukkan adanya rukhsah, ya, keringanan yang besar minallahi, dari Allah, ala ibadihi shaimin, kepada hamba-hambanya yang akan melakukan puasa. Jadi maksud hadis ini adalah kalau ada seseorang yang terlambat makan sahur, ya, mungkin karena dia terlalu asyik salat tahajud sehingga tidak sadar kalau dia sudah menjelang subuh. Akhirnya ketika sahur belum selesai dia sudah mendengar adzan. Atau mungkin bangunnya kesiangan, bangun jam 3 belum masak apa-apa. Nah, begitu masak ternyata alatnya rusak sehingga tidak bisa selesai masak sampai sebelum subuh. Akhirnya dia pas makan sudah adzan subuh misalnya, atau sebab-sebab yang lain. Intinya sahurnya telat, Nah, maka orang yang seperti ini mendapatkan keringanan di dalam Islam. Dia masih boleh melanjutkan makannya yang sudah dia ambil tersebut. Jangan nambah lagi, tetapi yang sudah dia ambil dalam piringnya boleh dilanjutkan makan. Nggak ada masalah. Jangan merasa, wah puasa saya batal. Bandingkan hadis ini dengan perkataan-perkataan dalam fikih, di mana dalam fikih disebutkan katanya kalau orang sedang sahur kemudian mendengar azan hendaklah dia memuntahkan. Mana kelonggaran Islam di sini tidak tampak sama sekali. Karena itulah mazhab ahlul hadis ini adalah mazhab yang paling bagus, karena sesuai dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kadang-kadang dalam fikih memang karena hadisnya mungkin belum sempurna yang mereka kuasai, sehingga kadang-kadang menyelisih apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja hadis ini bukan untuk kita mempermudah dalam masalah sahur, ya. Kita sengaja 5 menit sebelum adzan subuh baru memulai sahur, kemudian supaya nanti bisa lanjut makan setelah adzan. Tidak begitu. Ini hadisnya digunakan pada tempatnya, yaitu kalau seseorang terpaksa, belum selesai makan, ternyata adzan subuh sudah terdengar. Dan ini perkara yang jarang terjadi. Biasanya orang sudah siap-siap, ya, makannya jauh sebelum adzan subuh, yang kira-kira selesai makan belum adzan subuh. Tapi ketika ada suatu kondisi seperti ini, tidak ada masalah, dia lanjutkan makan. Dan kata-kata al-ina, wadah, ini dalam bahasa Arab, al-ina itu adalah wadah makan dan wadah minum, sama, ya. Sehingga sebagian orang yang mengatakan ini hukumnya khusus untuk minuman. Kalau makanan, yaitu nasi, tidak boleh dilanjutkan, tapi kalau minum boleh dilanjutkan. Ini tidak benar. Silahkan lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab apa makna ina, ya. Ina itu adalah wadah makanan maupun wadah minuman. Tapi di sini disyaratkan wal ina ala yadih. Wadah itu sudah di tangan dia, maksudnya sudah dia siapkan, sudah di hadapan dia. Tidak betul-betul harus dipegang tangan kita. Yang penting apa? Kita sudah siap bersama makanan tersebut. Sehingga untuk menambah tidak boleh, ya. Apa yang sudah Anda ambil, itulah yang Anda makan. Karena itu saya sarankan bagi orang yang bangunnya kesiangan sehingga tidak sempat untuk makan sahur secara sempurna, perhatikanlah bahwa Anda hendaklah menyiapkan dua-duanya. Nasinya disiapkan, minumnya disiapkan. Kalau sudah Anda siapkan di depan Anda, maka ini sudah menjadi hak Anda. Nanti ketika adzan subuh betul-betul terdengar, semua yang sudah ada Anda siapkan ini tidak ada masalah untuk dimakan, ya. Sesuai dengan keperluan saja, ya. Jangan banyak-banyak, tapi sesuai dengan keperluan. Ada satu riwayat, tapi saya cari-cari lagi, saya lupa di mana tempatnya, yaitu Abu Hurairah maupun yang lain.
Beliau pernah suatu saat itu ketika sedang sahur, beliau mendengar azan subuh. Waktu itu minuman sudah di tangan beliau. Jadi minumannya belum habis tapi sudah dipegang oleh beliau. Maka beliau mengatakan, ahrastuhu wallah. Demi Allah saya sudah menjaga makanan ini, artinya saya sudah masih boleh untuk makan ini karena sudah saya siapkan di depan saya. Adapun kalau kita belum siapkan, ya, dia masih berada di kulkas. Nah, kita mendengar azan subuh, kemudian kita masih nambah sana, nambah sini, masih goreng telur, ini tidak benar. Ya. Apa yang sudah Anda siapkan itulah yang diperbolehkan Anda untuk memakannya. Karena dalam Islam ini ada kaidah, ya, kaidah para ulama mengatakan ad-darurat tuqaddaru bi qadariha. Kondisi darurat itu disesuaikan dengan kadar keperluannya. Keperluannya makan sepiring ya sudah, tidak usah nambah-nambah lagi. Jangan kemudian malah nambah nasi goreng, nambah buat telur goreng. Ini sesuatu yang tidak benar. Anda sudah dimudahkan oleh syariah, jangan kemudian menggampang-gampangkan masalah ini. Tapi inilah yang dapat kita baca pada sore hari ini. Ternyata hadis 18 belum sempat terbaca, sudah 40 menit. Sehingga saya cukupkan di sini. Insyaallah hadis berikutnya akan kita baca pada waktu yang akan datang. Sehingga majelis sore hari ini sudah selesai. Bagi yang mau meninggalkan majelis dipersilahkan. Tapi sisa waktu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Monggo bisa ditampilkan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum ketika membaca surat di salat tarawih sambil membaca mushaf Al-Quran? Boleh, nggak ada masalah apabila itu salatnya salat sunnah. Ya. Tapi kalau salat fardu, maka Anda jangan baca Quran. Ini hanya salat sunnah. Ya. Kenapa? Kaidahnya gini, yughtafaru fin nafli ma la yughtafaru fil fardi. Dimaafkan untuk ibadah-ibadah sunnah sesuatu yang tidak dimaafkan untuk ibadah-ibadah fardu. Nah, dalam hal ini kita hanya temukan riwayat bahwa para tabi'in mereka membuka mushaf Al-Quran dalam salat sunnah, yaitu salat tarawih. Maka jangan kita luaskan kemudian salat wajib juga begitu, ya. Maka kalau imam tidak hafal Quran banyak, ya sudah, dia melengsarkan diri aja, ya. Kalau dia mengetahui bahwa orang lain lebih banyak hafalannya, dia boleh melengsarkan diri, nggak ada masalah. Atau kalau dia tetap jadi imam juga nggak ada masalah, tetapi jangan pakai baca Quran untuk salat-salat fardu. Mari kita tilik di dalam Sahih Bukhari. Disebutkan di Sahih Bukhari, wa kanat Aisyah, dan adalah Aisyah radhiyallahu anha, ya ummuha abduha Dzakwan, diimami oleh budak laki-lakinya yang bernama Dzakwan minal mushaf, dia membaca mushaf Al-Quran. Nah, ini adalah dalil bahwa boleh di dalam salat sunnah, karena kasusnya ini dalam salat tarawih sebagaimana diriwayatkan dalam Ibnu Abi Syaibah. Baik.